sorry. Nggak dibawa? Enggak, soalnya yang ngundang gue podcast dadakan. Oh. Pimpinan parlemen remaja tuh ketua DPR-nya siapa? Iya. Kita begini, pertama-tama dulu DPR RI, DPR. semangat parlemen modern. Iya. Yang selanjutnya adalah parlemen remaja Remaja. 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurmisia sebagai host podcast SMA Negeri 1 Tual. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu ketua OSIS kita di SMA Negeri 1 Tual, Raffi Kamil Sangaji. Halo Raffi Kamil Sangaji, bagaimana Indonesia. kabarnya? Baik banget. Halo juga hadirin sekalian. Katanya Raffi habis pulang dari Jakarta. Dari sana bikin apa sih? Oh, jadi ya aku ke Jakarta sana, apalagi ke Jakarta dan Bogor itu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekjen DPR RI, yaitu kegiatan yang namanya Parlemen Remaja. Parlemen Remaja. Ya. Kemarin aku lihat di story-nya itu ada review barang-barang. Boleh di-review di sini biar teman-teman kita lihat. Oke, boleh, baik. Nah, untuk Parja itu kita dibagi namanya seminar kit ya. Seminar Jadi ada kit. kayak tas, buku, terus kayak pena, Itu ada tumbler, bros juga. ada jaket, kaos juga kan, celana buat olahraga. Nah, ini salah satu barangnya yang aku bawa. Weh. Nah, ini salah satunya itu kayak, nah kita juga ditulis gini nih, Iya. kayak nama kita. Aku kan nomor anggotanya itu 086, jadi aku A086 Raffi Dapil Maluku, ya Dapil kebanggaan ya Maluku. guys ya. Nah, jadi ada tas, ada juga nih tumbler, terus kita Betul. dikasih stiker gitu loh, biar kayak kalau hilang kita bisa tahu siapa punya. Oh iya, Nih, dikasih ada namaku. namanya buat sebagai identitasnya supaya nggak hilang. Iya, identitas. Karena semuanya sama ya? Iya, semuanya sama, makanya harus dikasih stiker. Terus aku juga dikasih buku ya, tapi bukunya ada di dalam nih. Bentar ya, barang-barangku lagi banyak, makanya aku agak malas ngeluarin. Tempat pensilnya ada? Oh, Nggak ada. enggak, kita dikasih pena ya. Oh, penanya aja. Tempat pensil aku bawa sendiri. Mana? Bentar ya. Ada topi juga, tapi topinya udah ketinggalan di rumah. Beberapa barang itu ada ketinggalan di rumah ya guys ya, sorry. Nggak dibawa? Enggak, soalnya yang ngundang gue podcast dadakan. Oh. Sorry. Nih penanya. Sebenarnya pena ini, tapi yang bikin mahalnya tuh gila. Dikasih lihat Pokoknya. di kamera. Ya. Alay banget gua sumpah. Mohon maaf ya guys ya. Terus ada juga, bentar ya. Apa itu? Mana ya? Nah ini. Buku catatan. Jadi dalamnya ini ada isi materi-materi kita. Coba dilihatkan isinya biar kita semua tahu di sini Materinya apa sih saja kayak- sih yang ditulis. Materi-materi dari para ini sih. Dari materi-materi buat ngebahas sidang dim kita, terus materi-materi dari para pemateri. Nah ini yang aku tulis ini masih ada Pak Innocentius nih. Pak Innocentius namanya Coba masih dibacakan. ada. Bisa nggak? Kayak misalnya tentang Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Ada banyak hal-hal seperti pemasukannya, ada pajak pemasukan, pembangunan infrastruktur itu sebagai pengeluaran, dan juga belanja pegawai dan gaji-gaji itu sebagai salah satu dari Iya, bagian iya, pengeluaran ya. Nah, itu sih untuk barang-barangnya. Sisanya ada juga aku dapat barang dari Ibu Deputi Persidangan, itu karena aku ngejawab pertanyaan Ibu Deputi Persidangan, tapi sayangnya barang-barangnya udah kusimpan di rumah. Oh, jangan Terus dibawa. dari Kejaksaan Negeri Bogor juga ada. Ya sayang banget karena nggak Sayangnya dibawa nggak ya. Mohon maaf. Nanti aja aku liatin. Kayaknya nanti aku kirim fotonya terus nanti dimasukin video ini, kayaknya bisa deh. Iya nanti Bisa. aja. Udah ada di storyku tuh. Parlemen remaja itu apa? Coba jelaskan biar Oh. teman-teman kita yang lain tahu. Karena kan liputan berita kemarin tuh pasti ada juga yang nggak nonton, nggak sempat nonton gitu. Iya, oke, baik. Nah, untuk kegiatan Parlemen Remaja adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional. Jadi Parlemen Remaja adalah salah satu bentuk realisasi amanah dari Badan Parlemen Dunia. Itu Jadi maksudnya tujuannya tuh untuk apa? tujuannya, salah satu manfaatnya itu untuk menanamkan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu bisa tahu sebenarnya proses politik itu seperti apa, proses DPR itu sidang itu seperti apa, proses membuat undang-undang itu seperti apa. Oh begitu ya. Ya.
Di sana kegiatannya itu berapa hari saja di Jakarta itu? Oh, untuk kegiatannya ya karena untuk kalau saya kasih sesuai jadwal itu ada dari 11 sampai 16 September. 11. Tapi kalau untuk saya sendiri sih dari 10 sampai 17 September. Karena tanggal 10 tuh saya harus ke Ambon dulu. Terus Iya. kalau yang dari pulang dari Jakarta tuh saya transitnya agak lama. Jadi saya kehitung 1 hari di bandara. Oh, 1 hari di bandara. Iya, jadi saya ke Jakarta, Surabaya, Makassar. Nah, dari Makassar itu ya agak lama. Terus ke Ambon baru ke Tual. Senang nggak sih pergi ke sana? Eh, Sepertinya ini perasaanku sama seperti anak-anak Parja yang lain ya. Sangat, sangat, sangat dan absolutely sangat bahagia. Iya. 6 hari yang kujalani di Parja itu mungkin salah satu 6 hari terbaik dalam hidup aku. Jadi pas perpisahannya sedih banget gitu. Nangis ya? banget, sedih banget, tau, sedih banget. Terus kegiatan seperti apa saja yang dilakukan Raffi di Jakarta? Oh, untuk kegiatannya ya, mungkin ini agak panjang ya, bakalan aku jelasin dari Iya. hari pertama ya. Tapi gak bakalan aku jelasin secara detail banget karena mengingat waktu ya, Ya, aku bakalan jelasin singkat singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang lebar. Nah, untuk hari pertama adalah hari kedatangan peserta. Nah, aku kan sudah di Ambon dari hari Minggu. Nah, Ya. jadi hari Senin aku sama temen aku, Nasyabila Adinda Solisa dari SMA 15 Ambon, kita sama-sama pergi ke Jakarta dengan pesawat Ya. Citylink. Nah, terus kita ke sana ketemu panitia di bandara. Terus Ya. kita sama-sama nunggu yang lain. Baru kita sama-sama dengan Sama-sama bus jalan. langsung ke Wisma Kopo di Bogor. Setelah itu kita registrasi dulu nih. Kita kasih kayak bukti boarding pass sama yang lain-lain biar apa ya? Biar ini kita loh bukti pembayaran kita. Jadi kayak boarding pass Oh. tiket kita biar nanti bisa dibayarin. Oh iya iya iya. Nah, selanjutnya ada juga kita langsung disuruh misi kuesioner. Nah, kayak kuesioner kayak anggota DPR sekarang ada berapa, pimpinan dan wakil pimpinannya ada berapa gitu loh. Nah, Oh iya iya. selanjutnya kita langsung dibagiin ke kamar. Jadi di Wisma tuh kan ada namanya kamar-kamar. Nah, kamar-kamar di Wisma tuh unik banget tau guys. Bagaimana kamarnya bentuk tuh? Dia punya denah bentuknya strukturnya. bener-bener kayak Wisma dan menurut aku itu bagus banget tau. Tapi yang menurut aku salah satu yang unik dari Wisma itu adalah namanya. Nama. Nah, Ada namanya juga. nama-nama kamarnya juga Wow. ada. Jadi kayak bukan juga kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, tapi kita pakai nama-nama kamar buah. Ada nama belimbing, kamar Woi. apel. Aku nih kamar apel tau. Kamar apa loh? Kamar apel. Jadi kayak kita bisa tahu tuh dari namanya kayak dipanggil nih panitia kayak kuncinya Ya. ada yang bilang, ada yang dari kamar ini, ada yang dari Oh, kamar iya, ini, ada yang iya. dari kamar mangga. Nah, Ya. itu asli itu unik banget tahu untuk hari pertama. Terus hari pertama setelah selesai itu sorenya kita harus latihan pergelaran budaya. Jadi aku sama anak-anak timur yang lainnya kayak dari Jawa Timur kita kan Iya. bagian waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah. Iya, Jadi yang timur itu kita di waktu Indonesia Timur. Iya. Aku latihan sama teman-temanku dari Papua, Jatim, Jatim. terus dari Maluku dan Maluku Utara. Ya, ya. Kalau untuk dari Maluku dan Maluku Utara kita gabungin performance kita kita mau performance tuh tentang tarian Katreji dengan tarian soya-soya dari Maluku Iya. Utara. Nah, selanjutnya dari Papua juga ada tarian-tarian ada dari Papua, terus Ya. dari Jawa Timur. Kita tuh buatnya untuk itu performance-nya kayak drama gitu loh. Jadi Oh. setelah kita selesai nari-nari, Iya, tahu, kita tahu, kayak tahu. drama penjajahan gitu loh. Ah. Terus kita ngelawan puisi pahlawan banget, terus kita nibarin bendera putih. Iya. Mohon maaf, bendera merah putih maksudnya. Terus ada juga dari performance dari Jawa Barat sama Jawa Tengah itu keren-keren banget tau. Itu Jadi performanya bagaimana saja sih? Coba cerita deh. oh, keren banget tau, apalagi pas Jawa Barat mereka kan yang paling banyak tuh Iya. Jawa Barat. Pas performance bagian akhir mereka kayak matiin lampu terus mereka pakai senter HP terus sambil nyanyi lagu gitu loh. Oh keren iya, ada banget. di story kamu kemarin. Ada di story, terus juga Ah. ada di ini loh, di YouTube-nya juga, biarpun YouTube-nya suaranya agak agak pecah, bukan agak pecah sih, suaranya agak hilang. Serak-serak bagaimana? Agak hilang ya suaranya, Ah. dari pingnya juga di sana, di live. Tapi asli keren banget tau, dari Jabar juga, Jawa Tengah juga keren banget. Iya, nanti mau bagi videonya buat kita. Jadi juga kita di sana tuh dibagiin kayak nama-nama panitia, nama-nama Iya. fraksi. Fraksi itu benar-benar udah ditentukan ya. Tapi nanti kita dibacain juga sama di sana. Terus kita juga dibacain kayak ketua komisi, terus ketua pimpinan, kayak pimpinan parlemen remaja tuh ketua DPR-nya siapa Iya. gitu loh. Itu. Kesana lihat Monas nggak? Ini kita juga penasaran ya. Untuk tahun lalu kan itu city tour-nya itu di Monas ya, Iya. tahun lalu. Tapi kalau untuk Parlemen Remaja 2023 kita kemarin tuh pergi ke
Taman Mini Indonesia Indah yang sudah direvitalisasi oleh Pak Jokowi. Jadi keren banget tahu, keren banget asli Taman Mini. Tapi yang beneran sekarang. nggak pergi ke Monas? Enggak, kita Ya nggak pergi sayang ke sana. banget ya. Ya karena emang waktu kita singkat, terus kita mau fokus di TMI aja. Gitu. Sedih. Di sana ketemu dengan anggota DPR atau ketua DPR RI tidak? Oh banyak, saya ketemu sama seperti Pak Sekjen, Pak Indra Iskandar, terus juga ketemu Pak Innocentius, Pak Tobas, Pak Wakil Ketua Komisi. Kita ketemunya banyak banget, tapi kalau untuk Ketua DPR RI sayang banget kita nggak bisa ketemu waktu itu. Nggak ketemu ya, nggak ketemu. Ngomongin apa aja sih sama mereka? Ngomongin apa aja gitu? Sama pematerinya. Oh. Iya. Pematerinya untuk hukum ya pertama-tama aku bakal kasih tema dulu nih. Untuk remaja, Parlemen Remaja tahun ini itu kita punya tema remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kita begini, pertama-tama dulu DPR RI semangat parlemen modern. Ya. Yang selanjutnya adalah Parlemen Remaja 2023 remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Ya. Nah, jadi tahun ini kita bakal bicara tentang KUHP, yaitu kita undang-undang hukum pidana yang baru aja disahkan di tahun ini setelah ratusan tahun Indonesia menggunakan KUHP Belanda. Iya. Jadi keren banget, kita bisa tentang materi-materi kayak hukum pidana, kita juga ke kejaksaan, kunjungan. Wih, kejaksaan. Iya, kita ke Kejaksaan Negeri Bogor. Ada tiga tim kunker, Kejaksaan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Bogor, sama Polresta Kota Wih, Bogor. keren banget ya. Tadi kayaknya aku ngeceritain hari pertama doang sih, tapi hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu seru banget tau. Keren ya. Ngomong-ngomong, biaya ke Jakarta ini biayanya sendiri atau gratis, Raffi? Oh, untuk biayanya sudah langsung bisa dilihat di website Parlemen Remaja bahwa Parlemen Remaja ini tidak memungut biaya sedikit pun ya. Karena meskipun kita harus bayar tiketnya dulu dengan uang sendiri, kita ke sana harus kita kasih administrasi seperti boarding pass. Nah, boarding pass apalagi kalian yang naik pesawat, tiket ataupun yang lain-lain supaya kalian kasih ke kakak-kakak panitianya baru nanti diganti atas nama DPR RI. Oh iya. Jadi benar-benar tiket pulang juga kalian ditanggung loh. Jadi kalian dibayar juga loh, kalian dikasih uang saku juga. Jadi kayak you actually get a lot of money from this. Ya. Benar-benar uang yang kalian dapetin itu juga lumayan loh. Uang sakunya berapa kalau boleh tahu? Oh tidak boleh, rahasia. Ya. Tapi ya share gimana ya? banget. Sebenarnya bagi aku tuh uangnya gak terlalu penting, tapi kebersamaan dan experience aku bareng teman-teman aku, apalagi fraksi Lalat Tuka dan juga Parja Boys dan anak-anak Parja yang lain, sumpah aku cinta banget sama kalian guys. Aku masih kangen tahu. Nah, Parja Boys. Ya, Parja Boys kita punya yel-yelnya juga tahu. Apa coba yelnya? Kasih tunjuk dong buat teman-teman yang lain. Kalau kita Parja Biar Boys yang tuh, lain tahu. kita Parja Boys tuh yel-yelnya gini. Kayak gini. Kayak Parja Boys, seminggu mengabdi, selamanya abadi. Itu untuk Parja Boys. Kayak gitu loh. Soalnya kita laki-laki sama perempuan di Parja ya, untuk tahun ini dari 134 peserta, laki-laki cuma 34 orang. Ya, sedihnya. Perempuannya 100 orang, tapi seru banget tau. Laki-laki aja sedikit ya. 34 orang doang. Tapi seru banget. Berarti yang optimis aja yang ikut, baru kebanyakan perempuan semua ya yang optimis. Bukan yang optimis, tapi mungkin terbaik dan yang terbaik ya. Oke. Menurut Raffi, untuk jadi peserta parlemen remaja atau mewakili Maluku sendiri ke Jakarta itu mudah tidak sih? Oh tidak, sama sekali tidak ya. Untuk informasi saja, kita semua yang ikut parlemen remaja ini kayak benar-benar sesuai lagunya ini ya, Taylor Swift, itu kita benar-benar ngeluarin keringat, darah, sama air mata kita hanya untuk perjuangan kita untuk bisa mendapatkan parlemen remaja ini. Karena gini, untuk saingannya itu sangat ketat. Saingan dan juga proses penyaringannya itu sangat ketat. Jadi kita harus mengumpulkan esai, video kampanye, dan juga CV yang berisi sertifikat-sertifikat kita. Nah, awalnya akan diambil dulu 10 terbaik. 10 terbaik. 10 terbaik dari masing-masing provinsi. Iya. Setelah panitia mengetahui 10, panitia atau tim penilai mengetahui 10 terbaik itu, disaring sekali lagi, jadi diambil lagi 2 terbaik. Jadi masing-masing anggota perwakilan remaja dari masing-masing dapil adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi benar-benar dari yang terbaik dari yang terbaik. Sorry, bukan dari yang terbaik sih, dari yang terbaik itu. Menurut Raffi sendiri yang paling berkesan saat maksudnya saat melakukan ke dalam kegiatan itu apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih semuanya sih, tapi bagi aku sih untuk yang paling berkesan kebersamaanku sama teman-teman yang lain gitu. Keren. Kayak
bagi aku tuh kayak ambisi aku tuh kayak bener-bener kayak pengen ketemu orang-orang kayak mereka tahu. Tapi ya hidup lah. Ya. Hal yang bagus tuh selalu singkat. Ya. Sedih tahu. Hal yang tidak bagus saja yang masih berpanjang lama. Ya, sangat benar. Kenapa ya hidup begitu ya Nurmesia? Nggak tahu. Dan satu lagi mau bertanya saya. Saya pribadi ingin bertanya. Boleh. Dalam proses Raffi, maksudnya sebelum mengikuti parlemen remaja, dalam prosesnya waktu seleksi itu siapa sih yang ikut andil? Keluarga, guru, Oh, banyak atau banget sih. teman? Teman aku sih. Kalau gak ada Rizky ya buat ngebantu ngekoreksin esai sama ngebantu ngebuat video aku, kayaknya aku gak bakalan lolos sih. Wah, That's why. mau diperkenalkan Rizky-nya siapa? Rizky yang mana? Rizky ada Mungkin banyak, mereka tapi kepo, yang Kak ini Rizky. keperkenalkan itu ini ya Rizky Alfajri Bobubun. Udah aku share story IG, udah aku mention namanya pas aku di gedung DPR. Wah. Bener-bener storynya dedicated banget untuk dia. Rizky Labubun dari kelas Labubun. 12-8 semuanya guys. 12-8 ya, SMA Negeri 1 Tual. Ingat itu guys. Editornya apa seluruh siswa di angkatan. Ya Allah. Jangan bicara itu. Sebelum ke pertanyaan terakhir, mari kita simak pesan Bapak Kepala Sekolah kita, Fata Tukloy. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual, yakni Rafli Kamilsyah Sengaji, yang telah berhasil mewakili Maluku dalam event kegiatan parlemen remaja, sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai Jakarta. Kegiatan parlemen remaja ini diselenggarakan oleh DPR RI yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjaring bakat-bakat siswa SMA untuk bagaimana belajar terkait dengan demokrasi. Dan ini diselenggarakan untuk memperingati memperingati Hari Demokrasi setiap tanggal 15 September. Dan alhamdulillah dari sekian sekolah di Maluku, Rafli Sengaji berhasil mewakili Maluku bersama dengan salah satu siswa juga dari SMA Negeri 15 Ambon. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi siswa-siswa lainnya untuk bisa bersaing lagi ke depan, karena kegiatan ini juga melalui berbagai tahapan, yaitu tahapan-tahapan seleksi. Mereka mengisi essay test dan sebagainya, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka diuji sehingga bisa sampai pada penentuan terakhir lolos sampai tingkat nasional. Terima kasih Rafli sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual yang sudah memberikan terbaik untuk SMA 1 Tual. Terima kasih. Itu tadi videonya Raffi, jadi menurut Raffi ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk video yang ingin disampaikan ya, pesan yang ingin aku sampaikan tuh terima kasih banget buat teman-teman, keluarga, semuanya, kepala sekolah, guru-guru dan semua yang lain yang support banget ke aku. Karena berkat support dan dukungan kalian itu akhirnya aku bisa sampai ke DPR RI, dan itu asli aku mau nangis tahu. Wah, jadi Sedih banget. Untuk pesan dan ini ya, aku lanjutin lagi ya. Mungkin aku mau terima kasih lagi ke Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual karena telah membantu menyediakan fasilitas di SMA Negeri 1 Tual sehingga saya bisa lolos sampai ke tingkat ini ya. Ini juga berkat kerja kerasnya Raffi juga ya. Kerja keras saya dan teman-teman semua. Oke, pertanyaan terakhir ini Raffi. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman atau adik-adik kelas gitu? Oh iya. Yang nanti pengen ikut gitu, mungkin ya. Oke, adik-adik. Jadi kakak mau kasih pesan singkat terusan dari kakak Syihab
Kasihap. Kasih. Kalau kamu lagi nonton ini, please. Aku cinta banget sama kalian panitia-panitia. Bener-bener kalian panitia tuh fun banget. Tahu kakak panitia tuh bener-bener care, fun banget sama kita. Nah, pesan dari Kasihap ke kita itu, bagi kita yang di timur ya, jarak bukanlah sebuah halangan. Terus dia kayak ngebilang ini buktinya, kalian bisa berprestasi. Ya. Ini buktinya. Ini buktinya. Bener-bener. Bisa liatin dong di depan biar semua lihat. Parlamen remaja itu bener-bener kayak jarak itu bukan ini ya, temen aku aja dari yang Papua bisa sampai sini loh, sampai DPR RI. Jadi benar-benar jarak itu bukanlah sebuah halangan bagi kita semua. Terus adik-adik semua, teman-teman semua, kita tuh harus aktif tau. Terus gini ya, kalian jangan minder karena kegiatan-kegiatan seperti ini jauh dan jauh lebih seru daripada kegiatan yang lain tau. Bener-bener seru banget, teman-teman yang kalian dapat, experience yang kalian dapat itu bener-bener gak ada tandingannya, gak ada duanya, bener-bener. Kayak Parlemen Remaja ini kan salah satu kegiatan bergengsi juga kan. Kalian bisa sampai ke DPR, kalian bisa sidang di sana. Jadi itu kayak benar-benar sesuatu teman-teman seluruh Indonesia asli aku tuh wah, aku kangen banget sama teman-teman aku. Teman-teman yang tidak memandang gitu. Teman-teman yang benar-benar kayak gimana ya, sefrekuensi. Kayak aku beruntung banget tahu bisa ketemu anak-anak fraksi aku, teman-teman Parlemen Remaja aku itu, mereka kayak aduh speechless ya, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, oke sudah. Wah, sekarang nih tidak terasa waktu sudah berlalu ya Raffi. Iya. Seru sekali untuk cerita kita. Terima kasih Raffi sudah hadir di podcast ini. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye bye guys.